Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, silakan masing-masing orang dapat mengambil stik perasaan. Apa yang dirasakan? Silakan diambil. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kelas 71. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Sebelum Ibu mengambil absen untuk pertemuan kita di hari ini, Ibu meminta kesediaan dari salah seorang murid untuk dapat berdoa memulai kegiatan kita. Cynthia, silakan. Baik, terima kasih Cynthia. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? Semua hadir. Baik, karena di hari ini semuanya hadir, maka kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia dengan hati yang penuh semangat, ada keceriaan, dan tadi pada saat kalian sebelum masuk ke kelas, masing-masing telah mengambil stik perasaan. Ibu tanya dulu, adakah yang mengambil stik dengan emoticon seperti ini? Tolong angkat tangan. Ada? Baik. Ibu ingin bertanya kepada Michelle. Michelle mengambil stik dengan emoticon bahagia ini, berarti perasaannya bahagia. Bahagia karena apa? Masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, ini kita satu lagi. Vicky, kamu bahagia karena? Oh, karena besok libur jadi mau jalan-jalan. Baik, masing-masing orang punya perasaan berbeda kan? Adakah yang mengambil emoticon ini? Ada? Ada. Simon, mengapa kau bersedih? Karena tadi pagi saya punya kaki nggak kena injak puntung rokok. Oh, sedih karena kakinya terinjak puntung rokok. Kalau Mimi? Oh, sedih karena bangun terlambat. Baik. Adakah yang seperti ini, ceria? Mengapa? Nora?
masih bisa masuk ke sekolah dan belajar dengan teman-teman. Baik, Ibu cuma meminta 5 orang dari kalian yang juga jumlah 24 untuk menyampaikan perasaan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, apapun perasaan yang kalian sementara ini rasakan, jangan sampai mempengaruhi pelajaran hari ini. Semuanya menghilangkan segala beban, kita masuk dengan semangat yang baru, terutama di materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, perlu Ibu informasikan bahwa dalam setiap proses pelajaran yang akan diberikan hari ini, semuanya ada dalam penilaian. Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok maupun ada yang bekerja masing-masing dan semuanya itu dinilai. Untuk itu Ibu minta supaya semuanya dapat berkonsentrasi dengan baik, dapat fokus dan menjalin kerjasama dengan teman pada saat di pembagian kelompok nantinya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan materi yang baru. Untuk itu, Ibu meminta dari petugas hari ini dapat membagikan buku paket mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silakan. Ibu minta 2 orang supaya lebih cepat ya. Nora boleh? Supaya lebih cepat di kelompok sana. Ada 2 yang kelebihan sudah dapat? Berarti tadi buku yang diambil lebih dari 24 sepertinya. Semua sudah dapat buku? Oh, ternyata 2 yang di depan. Melupakan. Baik. Silakan buka halaman 117 dan 118. Sudah? Semuanya sudah buka? Baik. Sebelumnya, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih mengingat materi pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Apa yang kita pelajari kemarin? Boleh angkat tangan? Nora? Ya, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang kemarin kita baru saja mempelajari tentang identifikasi unsur-unsur berita. Yang pertama ada judul berita. Selain judul berita ada apa lagi? Ya. Jadi ada judul berita, teras berita, dan isi berita. Dan yang hari ini akan kita bahas tuntas itu dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menyimpulkan perbandingannya terhadap berita pada ragam media dengan membandingkan teks pada judul, teras, dan isi berita cetak, daring, dan audiovisual dengan jeli. Baik, jadi mohon diperhatikan ini adalah tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran kita di saat ini. Sebelumnya silakan menikmati video yang telah Ibu siapkan. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petamburan Kemayoran Baru Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar kota. Menurut pendapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air mengendap dengan sangat cepat hingga ada pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir
Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan 1 alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari negara tercinta, negara Indonesia. Kasus COVID-19 berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 9 November 2021 telah terjadi peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Data yang sudah masuk pasien COVID-19 terletak pada angka 4.298.000 dan telah terkonfirmasi dari pasien yang sembuh dari COVID-19 ada pada angka 4.095.000. Hal itu dilihat dari gencarnya masyarakat Indonesia yang melakukan vaksinasi COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Intan Latifah pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, itu berita pertama dan media yang digunakan adalah media televisi. Berikutnya, ini adalah contoh berita dari digital. Coba kalian perhatikan, kalau digital berbeda kan? Iya. Bentuknya apa? Gambar. Ada banyak ikon dari media sosial. Itu ada apa tuh? Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Badan Penanggulangan Bencana Alam punya situs resmi. Berikutnya, apa yang kalian lihat? Bentuknya koran. Baik, setelah kalian menyaksikan 3 media berita yang telah disaksikan di slide, apakah di antara kalian mau menyampaikan kepada ibu apa perbedaan di antara ketiga berita yang telah kalian saksikan? Boleh, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Pinora boleh? Ya, ada perbedaan. Ada 3 perbedaan yang telah disampaikan oleh teman. Ada yang mau menambahkan? Baik, tepuk tangan dulu untuk Pinora. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan, veteran. Cepat namanya yang disampaikannya dengan kita begitu juga dengan visi yang disampaikan dan mengisi. Iya, beda kita berbeda pada tulisannya. Baik. Setelah kita melihat dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, berikutnya yang harus kalian ketahui bahwa dari 3 identifikasi unsur berita itu, yang pertama ada judul berita, ada teras berita, dan ada isi berita. Yang kalian harus ketahui bahwa dalam teras berita ada unsur kelengkapan berita yaitu 5W dan 1H. 5W yaitu what, where, when, who, why, how. Sekali lagi, what, when, who, why, dan how. Jadi 5W 1H. Sehingga diakronimkan dalam bahasa Indonesia itu adalah adiktimba. A itu apa yang diberitakan, di mana kejadiannya, K kapan kejadiannya, si siapa yang diberitakan, Y mengapa sampai kejadiannya terjadi, how bagaimana kejadiannya. Baik. Sekarang coba masing-masing orang perhatikan kembali pada buku paket yang telah kalian dapat. Itu di halaman 117 dan juga 118 ada sebuah judul berita yang sudah dipetakan baik dari judulnya,
baik dari teras beritanya dan juga dari isi beritanya. Boleh diperhatikan, Ibu minta supaya masing-masing orang dapat menyampaikan pendapatnya. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian selama 10 menit untuk melihat dan dapat kita menjawabnya bersama-sama sebelum kita ada dalam pembagian kelompok. Coba. Ini dulu, yang ke sini. Baik, coba kalian perhatikan kembali pekerjaannya karena waktu yang Ibu berikan telah selesai. Apa yang diberitakan? Angkat tangan. Apa yang diberitakan? Kamu lihat. Yang diberitakan adalah aksi mematikan lampu. Aksi Mematikan lampu. aksi mematikan lampu. Ada yang lain atau ada yang sama? Ada yang lain atau ada yang sama? Semuanya sama? Oh, ya, semua sama. Baik, kita lanjut. Di mana? Stefania? Di kota Bandung. Kapan? Valentino? 28 Maret. Siapa? Warga Warga sipil Bersada. Ada yang lain? Warga SMP. Apa? Ya, Bhinneka Bersada. Mengapa sampai mereka melakukan yang namanya kegiatan aksi mematikan lampu? Mengapa? Aurel? Karena menjadi sebuah simbol solidaritas. Karena menjadi sebuah simbol solidaritas Terhadap planet bumi. ada yang melengkapi? Terhadap planet bumi. Terhadap planet bumi. Bagaimana mereka melakukan kegiatan ini? Mei, kampanye virtual. Ya, setelah kalian membaca dan kita sudah membahas, ini adalah beberapa jawaban dari daripada kalian mengenai bacaan yang terdapat di halaman 117 sampai 118 yang memuat unsur 5W sama. Wah, apa yang beritakan? Aksi mematikan lampu. Di mana? Bandung. Kapan? 28 Maret 2020. Siapa? Warga SMP Bhinneka Bersada. Mengapa? Karena sebenarnya sebuah simbol solidaritas terhadap planet bumi. Bagaimana? Kampanye virtual. Ya, mereka mengadakan kampanye virtual. Baik. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Kelompok clipping di sebelah kanan Ibu. Yang
Pantun semuanya sebelah sini. Untuk pembagian kelompok dan untuk presentasinya, Ibu meminta presiden dari Geminat Audio Visual. Silakan. Yang lain mulai tenang. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Yang hebat yang lebih besar boleh? Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, adik guru. Saya kelompok saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Khas dengan tema aksi nyata melestarikan lingkungan. Silakan menyaksikan.
Ya, baik, silakan kembali ke tempat. Baik, berikutnya kelompok dari Nora. Silakan. Baik, yang lain tolong tenang, lalu silakan simak apa yang disampaikan oleh kelompok ini. Di depan. Terima kasih pula teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk kritik dengan tema melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu kami membuat aksi memungut sampah di pantai karena banyak pencemaran sampah di pantai. Yang kedua yaitu kami membuat program penanganan agar tidak ada lagi yang namanya pencemaran lingkungan di pantai. Yang ketiga yaitu menanam mangrove. Karena di pantai kami itu tidak ada yang namanya pohon mangrove, kami akan membuat program menanam mangrove agar tidak terjadi abrasi atau penyusutan air. Yang keempat itu di sini kami memilah sampah sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Dan yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah. Dan ini adalah salah satu contoh dari mendaur ulang sampah plastik botol menjadi bahan yang berguna. Dan kesimpulan yang kami ambil dari pelestarian lingkungan yaitu lingkungan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan, semua akibat pula dari manusia dan tidak bertanggung jawab. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan kita tidak tercemar oleh sampah. Dan kita juga tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, kita berikan aplaus. Selanjutnya, silakan kelompok pantun. Ya. Siap. Tema-tema para guru kami, saya dan kelompok saya, hasil pantun dari kelompok kami Tentang? tema lingkungan. Ya, boleh. Siap? Kami boleh tepuk tangan?
Baik, ada yang mau beri tanggapan? Tidak ada. Oke, silakan duduk. Baik, kalau bagian terakhir, silakan. Akan sampel berserakan kemana-mana, bukan di Jepang, banyak longsor, banjir. Mari kita membuat perubahan gerakan melindungi bumi, juga membuang sampah pada tempatnya. Lihat dan lakukan juga tumbuhan bumi, bukan juga teman. Ayo lakukan sekarang. baik, itu adalah sebuah apa? Puisi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok puisi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Boleh, silakan. Baik, perhatikan semuanya. Tadi masing-masing kelompok sudah melakukan namanya presentasi sesuai dengan gaya belajar dan juga minat. Dan itu minta kita semua tepuk tangan untuk semuanya yang telah berpartisipasi. Baik, untuk kesimpulan di hari ini, apa yang kalian peroleh? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Kesimpulannya apa yang kita pelajari di hari ini? Jangan malu-malu, angkat tangan saja. Mei, silakan. Ya, kita harus merawat bumi. Itu berdasarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, karena kita beritanya lebih fokus ke bagaimana cara kita melindungi bumi. Baik, tepuk tangan untuk Mei yang lain. Kita, Simon boleh? Silakan. Kami bisa mendapat pelajaran yang baik agar kami tidak membuang sampah. Oh, agar tidak membuat sampah sembarangan. Ya, setelah sama-sama menarik kesimpulan, ada refleksi yang akan sama-sama kita lakukan bersama dengan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada kalian. Yang pertama, apa kalian rasakan setelah menerima materi yang Ibu berikan kepada kalian? Perasaan? Boleh pakai di sini? Rasanya bagaimana? Silakan. Yang ini? Senang. Rasa? Senang. Lalu, setelah menerima materi, apakah kalian akan melakukan tugas yang baik sebagai bentuk aksi melindungi bumi, yaitu membuang sampah pada tempatnya? Ya. Jadi ini bukan hanya sebuah materi yang diberikan, tapi kalian juga harus melakukan dalam aktivitas sehari-hari. Baik, karena pertemuan kita di saat ini sudah selesai, waktu menunjukkan untuk kalian berganti untuk mata pelajaran yang berikutnya. Gue hanya berharap dan mengingatkan kepada kalian bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan ada dalam sumatif, bukan sumatif, tapi penilaian sumatif pertama. Jadi materi-materi yang telah diberikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan di hari ini akan dijadikan soal untuk sama-sama kita ada dalam penilaian sumatif pertama, dan diharapkan agar semuanya dapat mempersiapkan diri dan belajar dengan baik sehingga pada saatnya hasil yang diberikan juga baik. Siap. Boleh kembali ke tempat masing-masing.